Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Syauki Fillah. Dan saya Jaki Abdurrahman. Kali ini saya dan Noval akan mempresentasikan tentang Al-Quran sumber ajaran Islam pertama. Oke, kita masuk ke materi pertama. Al-Quran, sumber utama dan sumber utama dan pertama Islam. Dalil syar'i yang dipergunakan oleh hukum amaliyah itu dikembalikan kepada empat hal, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keempat dalil ini sudah disepakati oleh umat Islam. Dengan inilah orang memberi dalil kepada sesuatu itu. Orang juga sepakat atas bentuk susunan dalil tersebut untuk mengambil sebagai dasar hukum. Susunan itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Artinya, apabila orang mengemukakan sesuatu persoalan, maka mula-mula dilihat dalam Al-Quran. Kalau terdapat hukumnya, maka kemudian dijalankan. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka dilihat dalam As-Sunnah. Kalau terdapat hukumnya dalam sunnah ini, maka dijalankan. Tetapi kalau tidak ditemukan, maka diperhatikan apakah para mujtahid masa lalu pernah bersidang untuk memecahkan masalah itu atau yang bernama ijma. Kalau sudah terdapat hukumnya, maka ya dijalankan. Tetapi, kalau tidak, maka dalam hal ini kita melakukan ijtihad sendiri, yakni dengan kias atau analogi kepada keputusan yang berdasarkan nas. Islam sebagai Islam sebagai Ayo Bapak Nopal, silakan Bapak Nopal. Islam sebagai suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup, dan sebagainya, membutuhkan sumber yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkonstruksi ajaran Islam. Oke, terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 59 dapat dijelaskan maknanya sebagai berikut. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti perintah menaati Al-Qur'an dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Perintah taat kepada Rasul berarti perintah menegakkan as-sunnah sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Dan perintah taat kepada ulil amri berarti perintah untuk mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan atau konsensus pada mujtahid atau bentuk ijma. Perintah untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul bermakna perintah untuk mengikuti kias melalui ijtihad. Oke, jika dirujuk kutipan keterangan Wahab Khalaf di atas, maka sesungguhnya ijma dan kias itu masuk ke dalam kategori ijtihad. Tentu dengan kekhasannya masing-masing pada tingkat teknis operasional. Pemposisian ijma dan kias ke dalam kategori ijtihad juga tampak dalam penegasan An-Naim bahwa ijma muncul sebagai hasil upaya pelaksanaan ijtihad, dan kias juga dapat dilihat sebagai salah satu teknik ijtihad. Sementara itu, Satria Effendi Muhammad Zain ketika menjelaskan makna penggalan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 59 tersebut, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul. Dengan merujuk pada Ali hasaballah secara tegas dan eksplisit langsung merujukannya kepada ijtihad. Dan inilah barangkali yang dimaksud ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana dikutip Al-Ahwani yang mengatakan bahwa ra'yu berarti ijtihad dan ijtihad berarti kias. Ijtihad dan kias adalah satu makna. Atas dasar keterangan dari berbagai pihak, ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ijma dan kias adalah merupakan bentuk ijtihad, dan karena itulah keduanya dimasukkan sebagai bagian dari metode
ijtihad. Dengan demikian, konsensus ulama atau ijma dan analogi atau kias diperoleh berdasarkan pemikiran mendalam tentang sesuatu. Maka keduanya termasuk dalam lingkup ijtihad. Selain merujuk kepada makna Quran surat An-Nisa ayat 59 itu, sebenarnya kebolehan ijtihad dan sekaligus keberadaannya sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Tentu selain dan setelah Al-Quran dan As-Sunnah adalah didasarkan pula kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Pada saat sahabat Mu'adz bin Jabal akan diangkat menjadi seorang hakim atau qadli di negeri Yaman, menjawablah pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa ia memutuskan hukum? Seraya Mu'adz bin Jabal memberikan penjelasan secara tertib dan berunturan, yaitu mula-mula dengan Al-Quran, lalu dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya dengan ijtihad. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui dan membenarkan jawaban yang disampaikan oleh sahabat Mu'az bin Jabal itu. Seraya berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik atas diri dari utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Mu'az bin Jabal dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, sesungguhnya dapat ditegaskan bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berisi dialog Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Mu'adz bin Jabal di atas, sesungguhnya sumber-sumber ajaran Islam ada 3 macam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Tentu saja dengan catatan bahwa keberadaan ijma, konsensus atau kesepakatan ulama dengan kata lain yang didasarkan pada penggalan ayat ulil amr minkum. Ulil amri di antara kamu dan qiyas analogi. Atau disebut juga analogi. Yang didasarkan pada penggalan ayat fa'in tanaza'tum fi sya'in faruddu ilallahi war rasul. Jika kamu semua berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari penggalan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 itu adalah merupakan bagian utama atau yang terpenting dari sebuah ijtihad. Di samping metode-metode ijtihad lainnya yang jumlah dan ragamnya masih diperselisihkan di kalangan ulama. Pemposisian Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama atau pokok ajaran Islam di satu sisi, di mana Al-Quran sebagai sumber utama pertama dan As-Sunnah sumber utama kedua. Dan ijtihad atau rayu merupakan sumber tambahan atau pelengkap di sisi lain. Dapat dijelaskan dari pemaknaan terhadap redaksi Quran surat An-Nisa ayat 59 tersebut. Menurut ulama tafsir, perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 atihi ulah. Berarti perintah taat kepada Al-Quran dengan menjadikannya sebagai sumber pedoman ajaran Islam. Dan ditempatkan lafaz atiulah pada urutan pertama. Mendahului lainnya menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang utama dalam ajaran Islam. Selanjutnya penempatan lafaz ati'ur rasul, perintah taat kepada Rasul, yang maknanya perintah menjadikan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam pada urutan kedua. Setelah perintah taat kepada Allah menunjukkan bahwa As-Sunnah menempati sumber kedua dari ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan karena perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didahului dengan
atihu atau taatilah. Maka maknanya adalah bahwa ketaatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan suatu kewajiban yang bersifat mutlak bagi setiap umat Islam, berlainan dengan ketaatan kepada ijtihad. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pengertian Al-Quran. Mengenai asal-usul sebutan atau nama Al-Quran, sumber utama dan pertama ajaran Islam, ada berbagai pandangan yang berkembang di kalangan ulama. Mas Juhdi meringkas keragaman pendapat ulama itu dengan 137 penjelasan sebagai berikut ini. Penjelasan menurut Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriyah. Bagi Asy-Syafi'i, kata Al-Quran dituliskan dan dibaca tanpa hamzah Al-Quran dan tak diambil dari kata lain, adalah merupakan sebutan khusus untuk menunjuk kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya kitab Injil dan Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Musa alaihissalam. Oleh karena itu, karena Asy-Syafi'i tidak perlu dibahas asal-usul kata Al-Quran itu, dikarenakan keberadaannya ghair mustaqa. Ditegaskan oleh Al-Wahidi sebagai dirujuk Az-Zarkashi bahwa pendapat Asy-Syafi'i ini didasarkan pada hadis riwayat Al-Baihaqi, dan kemudian pandangan seperti ini diikuti oleh Ibnu Katsir. Subhi As-Sahli menyampaikan penilaian dan dapat dianggap sebagai pendapat yang paling memadai. Tentang masalah Al-Quran ini, As-Sahli memberikan penegasan bahwa pandangan yang paling tepat tentang masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan bentuk masdar dan muratif dengan qiraah yang berarti bacaan. Dan kemudian pandangan As-Shalih seperti ini mendapat dukungan kuat dari sejumlah ulama yang datang lebih terkemudian seperti Az-Zamakhsyari, tokoh besar Mu'tazilah, penulis kitab tafsir Al-Kasyaf, dan bahkan kemudian ia sampai menyampaikan pandangan bahwa sesungguhnya sholat fajar disebut dengan Quran An-Fajr. Pendapat semacam ini antara lain didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Adapun pengertian Al-Quran secara terminologis atau istilah, ditemukan adanya beberapa rumusan definisi yang disampaikan oleh ulama. Di antaranya, rumusan definisi Al-Quran dimaksud adalah sebagai nukilan berikut ini. Az-Zuhali memberikan definisi Al-Quran dengan rumusan berikut ini. Al-Quran adalah kalam Allah yang mujiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam masyahif merupakan ibadah dalam membacanya, yang diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Sesungguhnya sejumlah rumusan definisi Al-Quran itu di atas patut dikritisi. Dan tentu dari masing-masing definisi itu akan terlihat adanya sisi-sisi kelemahan. Rumusan definisi yang disebutkan pertama, misalnya, ternyata tidak menyertakan pada unsur biwasithah Jibril, atau dengan disebut juga sebagai dengan perantaraan malaikat Jibril. Dan sesungguhnya sisi inilah yang menjadi titik kelemahan rumusan definisi pertama. Mengingat
Al-Quran mestilah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril. Meskipun ternyata tidak semua yang diwahyukan Tuhan melalui Jibril mesti berwujud Al-Quran. Sedangkan sisi kelemahan pada rumusan definisi yang kedua adalah selain dikarenakan dalam definisi itu tidak disertakan unsur biwasitah Jibril atau melalui malaikat Jibril, seperti halnya definisi pertama. Juga disebabkan oleh tidak disertakan bahasa Arab sebagai salah satu unsur pokok ke dalam rumusan definisi itu. Padahal yang dinamakan Al-Quran itu pastilah tulisannya berbentuk berbahasa Arab. Quran surat Fussilat ayat 3. Sehingga segala kitab tafsir dan terjemah Al-Quran dalam berbagai bentuk bahasa apapun tidak layak dinamakan sebagai Al-Quran. Dan begitu pula rumusan definisi yang ketiga di dalamnya tidak disertakan bahasa Arab sebagai salah satu unsur substansialnya. Dan sudah barang tertentu, hal ini merupakan satu dimensi berkurangnya satu dimensi kekurangan yang inherent padanya. Bertolak dari hasil analisis kritis sebagai diuraikan di atas, selanjutnya dapatlah diberikan penegasan akhir sebagai kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril dengan lafaz Arab yang ditulis dalam mashahif yang membacanya dinilai sebagai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir. Dengan merujuk kepada rumusan definisi ini, maka selanjutnya dapatlah ditegaskan bahwa yang merupakan unsur-unsur pokok yang mutlak harus terkandung dalam pengertian Al-Quran adalah meliputi hal-hal penting sebagai berikut ini. 1. Al-Quran merupakan kalamullah atau kalam Allah yang memiliki sifat mujiz atau melemahkan dan atau mengalahkan lawan-lawannya. Sebagai salah satu karakteristik Al-Quran dalam sekaligus sebagai keistimewaannya, unsur ini menempati posisi penting sebagai distingsi atau pembeda kitab suci Al-Quran dengan hadis, di mana sumber ajaran Islam yang disebutkan lebih belakangan ini sama sekali tidak berkekuatan mujiz seperti halnya Al-Quran. Kedua, Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang khusus, hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja unsur pokok ini menjadi penting juga sebagai salah satu karakteristik atau ciri khusus yang menjadi distingsi atau pembeda Al-Quran dengan sejumlah kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, metode perwahyuan Al-Quran mestilah melalui atau dengan perantaraan Jibril. Karakteristik metodologis perwahyuan Al-Quran ini penting ditonjolkan mengingat tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa melalui Jibril. Meskipun harus secepatnya diberikan catatan bahwa tidak semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mesti berwujud Al-Quran. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Isi atau kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran antara lain tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenan dengan masalah ketauhidan dan akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan sains atau ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia berisi ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
ajaran-ajaran tersebut. Ada yang bersifat mujmal, ada yang hanya bersifat yang hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Berikut ini isi kandungan Al-Quran dikutip dari buku Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, akidah dan tauhid. Isi kandungan Al-Quran pertama yakni tentang akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah atau akidah dalam aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala berarti ia adalah orang kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan musyrik. Kedua, ibadah. Isi kandungan Al-Quran berikutnya yakni masalah ibadah. Ibadah berasal dari kata-kata abada ya'budu a'badan, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang ketiga, akhlak. Isi kandungan Al-Quran berikutnya memuat tentang akhlak. Ditinjau dari segi etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, dan budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Keempat, hukum. Isi kandungan Al-Quran lainnya yakni tentang hukum. Dalam Islam, hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, sejarah atau kisah umat masa lalu. Isi kandungan Al-Quran berikutnya tentang sejarah atau kisah umat manusia Islam pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Isi kandungan Al-Quran yang terakhir adalah memuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran juga disebut dengan kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Oke.
Mungkin presentasi kita sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zaki Abdurrahman. Saya Naufal Syakifillah, pamit undur diri. Terima kasih Sekian. atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.